Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, di sini Ibu kembali mengingatkan anak-anak kami agar terus aktif mengikuti pertemuan pembelajaran kita. Baik anak-anak kami semua, untuk mata pelajaran fisika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak submateri gerak lurus. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan submateri tentang gerak melingkar. Perhatikan anak-anak sekalian, apa itu dia yang dimaksud dengan gerak melingkar? Perhatikan. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk sebuah lingkaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu anak-anak banyak ya. Salah satunya adalah roda mobil, CD, dan jarum jam. Itu ya. Dan selanjutnya pada gerak melingkar itu ada dia besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang pertama, periode dan frekuensi. Perhatikan, periode gerak melingkar adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu kali putaran atau satu kali melingkar. Sedangkan frekuensi itu atau frekuensi gerak melingkar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh benda dalam selang waktu 1 sekon. Perhatikan di sini anak-anak, ada dia persamaan periode dan frekuensi atau perumusannya. Perhatikan, T sama dengan T sekon per N putaran dan F sama dengan N putaran per T sekon. Di mana di sini anak-anak T yang ini adalah periode, sedangkan ini menandakan waktu ya. Dan ini N-nya adalah banyaknya putaran, sedangkan F yang ini adalah frekuensi. Ya anak-anak. Jadi dari hubungan keduanya, periode dan frekuensi, dapat kita lihat kalau dia dihubungkan antara periode dan frekuensi, hubungannya antara lain seperti di bawah ini, yaitu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Di sini ada dia, udah jelas kita lihat anak-anak keterangannya, di mana T itu adalah periode dengan satuan sekon, sedangkan F-nya frekuensi, satuannya hertz atau Hz, N-nya itu adalah banyaknya putaran, dan T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Dan untuk besaran gerak melingkar selanjutnya ada dia kelajuan linear, di mana dia kelajuan linear ini merupakan gerak beraturan, memiliki kelajuannya itu tetap ya. Jadi kelajuan linear ini kelajuannya tetap. Jika suatu benda melakukan satu kali putaran selama waktu dan panjang lintasannya 1 keliling lingkaran sama dengan 2πr ya, maka kelajuan linear dari gerak melingkar beraturan dapat kita lihat pada rumus di bawah ini, yaitu Pi sama dengan 2πr per T, di mana di sini Pi yang ini adalah kelajuan linear yang satuannya meter per sekon, sedangkan R-nya itu jari-jari lingkaran, satuannya meter, dan T-nya adalah periode putaran, satuannya sekon. Dan kita lanjut anak-anak ke kecepatan sudut, yaitu besaran melingkar yang ketiga, kecepatan sudut. Sebelum kita lanjut anak-anak ke kecepatan sudut atau pembahasan kecepatan sudut, perlu kita ketahui satu putaran penuh itu atau satu putaran sama dengan 360 derajat, atau satu putaran sama dengan 2π radians. Untuk di sini nilai Pi-nya itu adalah 180. Jangan lupa ya anak-anak, untuk nilai Pi-nya
180. Dan kita lanjut ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini adalah besar busur yang dilewati setiap waktu. Kecepatan sudut merupakan hasil bagi antara sudut pusat yang ditempuh dengan selang waktu yang ditempuhnya. Perhatikan, kecepatan sudut sama dengan perpindahan sudut per waktu. Di mana dia di sini omega, ini simbol ini dibaca dengan omega atau kecepatan sudut. Omega sama dengan 2pi per T sama dengan tadi satu putaran itu 360 derajat per T ya. Coba dilihat di sini anak-anak, ada keterangannya Ibu buat. Untuk omega adalah kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon. Sedangkan T-nya adalah periode putaran, satuannya sekon. Untuk 2 di sini itu untuk putaran 2 itu sama dengan 360 derajat yang satuannya radian atau disingkat dengan rad. Jadi kita lanjut, hubungan antara kecepatan linear atau dia disimbolkan dengan pi terhadap kecepatan sudut omega. Jadi di sini anak-anak coba kita perhatikan persamaan atau rumusan hubungan antara kecepatan linear ini terhadap kecepatan sudut, di mana dia hubungannya yaitu pi sama dengan omega kali r atau omega sama dengan pi per r. Keterangannya, pi itu adalah kecepatan linear yang bersatuan meter per sekon. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, sedangkan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke sudut yang ditempuh atau perpindahan sudut. Ya, jadi untuk sudut yang ditempuh atau perpindahan sudut ini, besar sudut yang dilalui benda dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, sudut yang dilewati adalah 360 derajat. Jika besar sudut yang ditempuh dalam sekon adalah theta, maka berlaku persamaan. Ini simbol ini dibaca dengan theta. Itu menandakan sudut yang ditempuh atau perpindahan sudut. Sudut sama dengan theta sama dengan omega kali waktu atau kali T. Di sini coba dilihat keterangannya, omega theta sama dengan sudut yang ditempuh yang bersatuan rad atau derajat. Sedangkan omega kecepatan sudut radian per sekon. Dan T-nya adalah waktu yang bersatuan sekon. Kita lanjut untuk selanjutnya, besaran melingkar yang selanjutnya. Percepatan sentripetal. Jadi di sini untuk percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Coba dilihat di sini anak-anak. Di sini ada dia AS. AS ini adalah percepatan sentripetal sama dengan pi kuadrat per R. Nah, di sini sudah jelas keterangannya. AS itu adalah percepatan sentripetal yang bersatuan meter per sekon kuadrat, sedangkan pi-nya kecepatan linear, satuannya meter per sekon, R-nya itu jari-jari lingkaran, satuannya meter. Dan seterusnya untuk gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang bekerja pada gerak melingkar beraturan dan arahnya menuju pusat perputaran dan berfungsi menarik benda agar geraknya menjadi melingkar. Pada GMB, besar gaya sentripetal ini berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan sudutnya. Perhatikan anak-anak, untuk gaya sentripetal yaitu dirumuskan Fs sama dengan M kali A kali AS sama dengan M kali Pi kuadrat per R sama dengan M kali omega kuadrat kali R.
Di sini ada keterangannya. Di sini Fs itu adalah gaya sentripetal yang bersatuan Newton. M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram. Ya Nana, perhatikan. Kita di sini buat sebuah contoh soal. Perhatikan untuk contoh soal pertama. Sebuah CD berputar menempuh 180 putaran dalam 1 menit. Tentukan kecepatan sudut CD tersebut dalam radians atau skon. Yang kedua, sebuah roda yang berjari-jari 50 cm berputar dengan kecepatan sudutnya 900 putaran per menit. Tentukanlah kelajuan linear sebuah titik pada roda tersebut. Nah, di sini perhatikan anak pembahasan untuk soal nomor 1. Sebuah CD yang berputar menempuh. Jadi berarti dia perpindahan sudutnya ya. Kita buat theta sama dengan 180 putaran. Jadi tadi satu putaran itu adalah 360 derajat atau 2pi. Jadi di sini CD itu berputar kan tadi 180 putaran. Jadi kita kalikan dia dengan 2pi, yaitu 180 kali 2 hasilnya 360 pi radians atau pi rad. Sedangkan untuk waktunya sama dengan 1 menit. Kita tukar ke detik atau skon menjadi 60 skon. Yang ditanya tadi adalah kecepatan sudutnya ke radians atau per menit atau per skon ya. Kita cari, perhatikan jawabnya di sini. Omega sama dengan theta per waktu. Jadi tadi perpindahan sudutnya atau perputaran sudutnya 360 pi radians per 1 menit, yaitu 60 detik atau 60 skon, hasilnya 6 pi radians. Udah paham anak-anak? Untuk penjelasan contoh nomor soal 1, kita lanjut ke contoh nomor 2. Tadi, sebuah roda yang berjari-jari 50 cm itu berputar dengan kecepatan sudutnya yaitu 900 putaran per menit. Nah, kita lihat di sini. Diketahui tadi jari berjari-jari 50 cm, kita tukar ke meter. Jadi 50 per 100 yaitu 0,5 meter. Omeganya tadi kecepatannya 90 putaran per menit. Ya, ditanya kecepatan. Jadi kita tanya adalah kecepatan linearnya berapa ya. Jadi kita cari sini. Omega kita cari dulu. Untuk omeganya, kecepatan sudutnya 90 putaran per 1 menit, yaitu seperti contoh soal nomor 1, kita kalikan dengan 2 pi radians ya anak-anak. 900 dikali 2 pi radians per skon per 1 menit 60 skon ya. Jadi hasilnya 1800 per 60 pi radians per skon, hasilnya 30 pi radians per skon. Setelah dapat kecepatan sudutnya, baru kita cari kelajuan linearnya, yaitu pi sama dengan omega dikali r. Berapa tadi kecepatan sudutnya? 30 pi. 30 pi radians per skon dikali 0,5, hasilnya 15 pi meter per skon. Inilah dia hasilnya, anak-anak udah dapat untuk kelajuan linearnya. Mudah-mudahan anak-anak untuk penjelasan soal, contoh soal udah dapat dipahami. Kalau ada yang kurang jelas mohon ditanya atau ditulis di kolom komentar di bawah ini. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.